menarik ya fundamentalnya, namun dari dilihat dari kelemahannya baik dari asetnya dan juga utangnya. Wajar kalau saya pikir karena kan makanya dia itu melakukan IPO dan dia salah satunya yang tadi disebutkan di prospektusnya mengatakan bahwasanya CBI atau CBUT ini dia itu nanti akan menyelesaikan mengenai hutangnya terhadap SSNS dan itu mungkin akan menyelesaikan mengenai debt equity ratio-nya yang mungkin akan lebih baik ke depannya. Sedangkan kalau kita lihat daripada Makatobi, saya lupa namanya ini. Mentobi ya, oke. Mentobi ini kalau kita lihat juga ada kelebihannya baik dari PE-nya, sedangkan BVP-nya, book value lebih kecil, ROI lebih kecil. Ya, saya rasa ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun kalau lihat dari lebih jauh, tadi sudah mengenai fundamental sudah dijelaskan. Mungkin juga kita harus perhatikan juga mengenai timingnya saat ini dia IPO gimana, kondisi ekonomi seperti apa, harga CPO saat ini yang lagi kondisinya seperti apa, artinya apakah lagi naik atau turun dan kedepannya seperti apa. Mungkin itu pun juga harus jadi pertimbangan juga buat investor untuk masuk ke saham-saham CPO ini karena kan bagaimanapun pergerakan harga saham CPO itu juga dipengaruhi oleh harga CPO global terutama harga CPO yang dikeluarkan di Malaysia dan ini yang juga harus kita perhatikan. Kedua juga kita tahu global seperti apa kondisinya saat ini ya, resesi depan akan seperti apa. Banyak yang harus perhatikan selain dari segi. Oke. Jadi kira-kira gimana Mas, kalau misalkan kita katakanlah saat ini CPO dunia lagi turun, apakah emiten-emiten yang bergerak di CPO ini atau sawit ini masih menarik untuk kita koleksi sebagai instrumen investasi Mas? Jangka pendek menarik. Kenapa? Karena saya lihat gini, kalau beberapa hal yang saya perhatikan itu harga CPO memang turun. Namun 1 bulan terakhir ini harga CPO itu sudah naik lagi dari 4.150 sekian saat ini yang di bawah tadinya sebelumnya di bawah itu. Dan ini menarik kenapa? Karena kan saat ini kita tahu sebagai tujuan ekspor tadi sebutkan bahwasanya Cina dan India. Kita tahu Cina saat ini masih tetap pertumbuhan ekonominya masih jatuh, masih tetap juga dia melaksanakan zero COVID sehingga tidak ada penyerapan CPO dari Indonesia itu lumayan jauh. Namun 1 bulan ini harganya mulai naik. Kita tahu bahwasanya CPO ini ya biasanya kalau Cina sudah tidak masuk, makanya dalam 1 tahun terakhir ini harganya turun. Jadi saya lihat ada potensi harga CPO itu kedepannya akan menguat sampai akhir tahun. Jadi ketika saat ini saham-saham emiten yang bergerak di bidang CPO ini IPO, timingnya saya lihat lumayan tepat untuk jangka pendek ya, dikarenakan memang harga CPO sedang naik, kedua juga harga minyak, tadi sebutnya harga energi saat ini juga sedang langka, jadi harganya sudah naik. Kedua, kita tahu bahwasanya ini CPO ini sebagai substitusi juga, karena kan dia sebagian di pemerintah kan juga kan melakukan biodiesel sekitar 30% nanti dari CPO ini. Jadi banyak hal-hal yang mendukung kenapa sektor CPO ini menarik. Namun saya lihat ini memang tidak lama. Nanti akan diuji lagi apakah ini kenaikannya akan berlangsung lanjut ataukah nanti akan ada perubahan lagi karena kan di depannya kita tahu. Iya, berarti bisa dikatakan untuk trading atau investasi jangka pendek sampai dengan 4 atau 3 bulan ke depan masih oke, tapi kalau misalkan untuk jangka panjang masih harus banyak yang dipertimbangkan lagi, begitu ya Mas ya? Seperti itu benar. Oke. Mas, kalau misalkan kita bandingkan dengan emiten peers-nya tadi Mas, saya jabarkan ada AALI, lalu peers-peers yang sudah terlebih dahulu, senior-seniornya, gimana nih Mas? Apakah kuat MKTR dan juga CBUT ini untuk bersaing? Ya, Matobi lebih murah dibandingkan CBI. Namun book value-nya dia lebih mahal dibandingkan CBI. CBI terlihatnya lebih murah. Atau kebaliknya saya perhatikan nanti. Poinnya adalah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Baik lihat daripada fundamentalnya. Lihat dari seniornya Ali Alsip dan juga
banyak ya, sekitar 20 saham lah ya, yang 20 saham lebih yang bergerak di bidang CPO ini itu macam-macam. Namun di sektornya tetap dia ini termasuk masih rata-rata. Artinya kalau dilihat dari sektor secara keseluruhan dia itu masih harganya masih mahal. Namun kita tahu bahwasanya agak susah juga membandingkan dari CBI ini dengan Ali, karena kan pertama Ali itu dia bergeraknya kan dari hulu ke hilir. Sedangkan CBI ini kan lebih ke hilirisasi, artinya dia hanya pengelolaan CPO. Ya, sedangkan satu lagi Mentobi itu lebih daripada perkebunannya yang ditekankan. Jadi sedangkan perkebunan itu jelas aset lebih besar, namun juga ROI jelas tidak sebesar daripada CBI. Jadi dilihat daripada pergerakan sektornya sendiri, ini agak bisa dipisahkan gitu. Artinya pertama dia ini lebih ke second lender dari CPO. Jadi dibandingkan mungkin dengan saham-saham CPO yang baru saja kemarin ini IPO. Namun kalau dibandingkan dengan Ali, LSIP, TBLA, saya rasa memang jauh lah. Kedua juga mereka sudah teruji dan juga dengan asetnya juga sudah beda. Namun kalau dibandingkan dengan saham-saham yang second lender atau yang di sektornya, saya rasa ini lebih menarik ke depannya. Kalau saya perhatiin tadi disebutkan bahwasanya juga mengeluarkan waran dari Mentobi, itu juga jelas sebagai sweetener juga buat investornya. Kedua juga dia sudah mengatakan bahwasanya akan tahun depan akan menjanjikan akan ada dividen, dan ini saya rasa juga pertimbangan juga buat investor untuk masuk ke Mentobi. Sedangkan untuk CBI dia itu termasuk di emiten dari SSMS ya. Kita tahu SSMS selama ini sudah IPO dan juga harganya tapi sedang bergerak naik, dan ini juga salah satu yang menarik juga buat investor ke depan. Oke.